Demi menyesuaikan diri dengan lingkungan hidup hutan gunung yang kejam, aku terpaksa menggunakan sifat buas untuk menekan sisi kemanusiaan. Setiap hari entah mengajari burung pipit mencuri telur burung, atau menangkap kelinci untuk bertinju. Akhirnya setelah 50 tahun aku berhasil menjadi penguasa wilayah. Namun aku juga menjadi dingin dan kejam. Sedikit demi sedikit aku melupakan ingatan kehidupan lampau. Hingga pada hari itu, seorang pengumpul obat di gunung terjatuh ke air. Dipengaruhi oleh sisa kemanusiaan dalam pikiranku, aku menyelamatkannya, dan mengantarnya turun gunung. Kupikir masalah ini selesai sampai di situ. Namun tak disangka 2,5 hari kemudian, orang itu kembali muncul di hadapanku. Ia pertama mengeluarkan beberapa telur rebus, lalu membungkuk menyembahku berkali-kali, mengucapkan terima kasih atas jasa penyelamatan nyawa. Jika tidak istri dan anakku pasti tidak bisa bertahan hidup. Aku masih punya satu permintaan lancang. Mohon Dewa Ular mengizinkanku memetik obat di pegunungan ini. Mendengarnya aku jadi agak tak berkata-kata. Merasa dia terlalu serakah. Aku pun langsung memutar tubuh dan pergi. Namun pengumpul obat itu melihat aku tidak menggigitnya, dan menganggap aku telah menyetujuinya. Sejak saat itu, ia menjadi pengunjung tetap di gunung ini. Setiap hari aku melilit di atas pohon besar, melihatnya memetik tanaman obat dan menanam bibit kecil. Sedikit demi sedikit membangun kebun obat kecil. Kadang-kadang kami berpapasan, ia malah tanpa sungkan duduk. Cerewet bercerita bahwa akhir-akhir ini obat yang dipetik semakin banyak. Keluarganya kini bisa makan kenyang, dan terus mengatakan harus berterima kasih padaku. Lama-kelamaan aku tak tahan dengan ocehannya. Akhirnya aku hanya bisa menghindarinya setiap hari. Begitulah setengah tahun berlalu, bibit kecil yang ditanam pengumpul obat itu telah tumbuh besar. Setiap hari obat yang ia petik semakin banyak. Akhirnya membuat orang desa iri. Hari itu seperti biasa aku menelan awan dan menghembus kabut. Usai berlatih tiba-tiba aku merasakan ada 3 bayangan manusia hangat di kebun obat. Aku langsung naik pitam. Kupikir pengumpul obat itu diam-diam membawa orang lain. Benar-benar menganggap ini halaman belakang rumahnya. Dengan marah aku langsung menuju ke kaki gunung. Namun baru sampai di luar kebun obat, aku melihat pengumpul obat itu tergeletak berdarah dari mulut. Kedua tangannya memeluk erat kaki seorang pria desa. Ini obat milikku. Kalian tidak boleh mengambilnya. Pria kurus kering itu mendengar kata-kata ini, malah menendang lebih keras. Gunung ini memang milik keluargamu ya. Ini wilayah kami. Benar-benar berani sekali. Berani mencuri obat di sini. 2 orang lainnya menonton sambil tertawa, sambil mengulurkan tangan hendak mencabut tanaman obat. Pengumpul obat itu melihatnya, terpaksa melepaskan kaki pria kurus itu. Ia merentangkan tangan melindungi 2 tanaman obat paling berharga. Tak peduli dipukuli bertiga ia tetap tidak mundur. Melihat ini aku agak heran. Hanya demi beberapa obat biasa, perlukah sampai berkelahi? Aku sedang berpikir apakah perlu bertindak. Namun kulihat pria kurus itu marah hingga wajahnya merah. Urat di lehernya sampai menonjol. Ia tiba-tiba mencabut parang kayu bakar, dan menebaskannya ke punggung pengumpul obat. Parang kayu itu sangat berat. Tidak terlalu cepat, namun tetap meninggalkan luka di tubuh pengumpul obat. 2 orang lainnya langsung terkejut. Mereka hanyalah orang gunung biasa.